kalau memang santuy, gemoy, jangan suka lapor-lapor wartawan, jangan suka ngancam melotot-melotot wartawan, jangan suka lapor-lapor polisi kalau ada masalah. Ya kalau nggak mau jabatan nggak usah nyalon. Ini nggak mau jabatan tapi tiap tahun nyalon, tiap periode nyalon. Ya jadi konsisten itu penting menurut saya, karena sesungguhnya berilah kesempatan kepada anak-anak muda yang lain, bukan hanya itu saja. Saya ingin bertanya ke saksi Ahmad Husseiri. Ini sangat menarik Majelis Hakim yang mulia, karena dari tadi dikatakan dari kesaksian beberapa saksi yang awal ada intimidasi, dan intimidasi. Saya ingin menanyakan kepada saksi siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama Majelis ini Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi. Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi saksi. Sebentar, sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, saya itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul, Hakim yang Bapak mulia. kan mau bertanya yang lain. Baik, saya akan tanya Itu yang jangan lain. selesai. Baik. Memang agak lain nih saksi-saksi Anies yang dihadirkan dalam persidangan lanjutan sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Senin 1 April 2024. Disuruh sebutkan nama lurahnya tidak berani atau takut, yang satu lagi disuruh sebutkan oknum polisi yang mengintimidasi tidak berani, padahal dalam persidangan seharusnya siapa yang berdalil harus berani membuktikan. Perintah oleh Lurah Sidomulyo Timur. Sidomulyo Timur mana ini? Kampung Riau ya. Untuk mendata penerima bansos tetapi khusus untuk pendukung 02. Silakan Pak. Siap. Terima kasih yang mulia. Nama saya Surya Dharma dari Pekanbaru Riau. Pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk Lurah. lurah. Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan di sini, Pak. Oh, ini persidangan. Nggak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya. Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya apa? Ibu Yuliarti. Yuliarti ya. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Oh. Beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi, Pak. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang, Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi, Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini, Pak, kalau ingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan, Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini, Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini. Baik, tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau
memberikan keterangan. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menyebutkan namanya Pak. Anggota tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea berdebat dengan Ketua MK Soehartoyo dan ahli sekaligus Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan. Momen itu terjadi dalam sidang lanjutan sidang sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 pada Senin 1 April 2024. Awalnya, Hotman menagih Antoni menjawab pertanyaannya terkait boleh atau tidaknya MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dengan alasan Presiden Joko Widodo telah melakukan korupsi. Antoni pun tidak memberikan jawaban yang lugas dan menyerahkan ke MK mengenai bisa atau tidaknya hasil Pilpres dibatalkan. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau. Belum dijawab majelis. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Iya, itu Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Soehartoyo pun menerima jawaban Antoni. Ia pun mengingatkan bahwa seorang ahli tidak bisa dipaksakan untuk menjawab, apalagi jawabannya harus sesuai dengan yang diinginkan. Hotman bersikukuh meminta Antoni menjawab dengan lugas, namun Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra memberi kode agar Hotman menyudahi